Saya Diandra Padianini. Saya Kairunisa Ariel Putri. Saya Tata. Saya Jasmine Humaira Syata Najwa. Saya Syifa Salsabila. Di sini kami akan menginformasikan informasi tentang keris Siginjai. Jadi saya akan memberi informasi mengenai hasil wawancara kami bersama Bapak Firdaus mengenai keris Siginjai. Jadi keris Siginjai sendiri itu adalah alat yang digunakan untuk melawan orang kayu hitam pada zaman dahulu, dan keris ini sudah ada sejak Jambi masih bergabung dengan Kerajaan Mataram Islam. Pada zaman dahulu, Kerajaan Melayu Islam harus mengirimkan umpeti-umpeti tiap tahunnya ke Kerajaan Mataram. Umpeti-umpeti itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, pekasam pacat, dan yang kedua itu adalah pekasam peluang. Untuk pekasam pacat itu adalah hasil pertanian, dan pekasam peluang itu adalah hasil laut. Tetapi umpeti-umpeti itu tidak pernah sampai ke Kerajaan Mataram, karena ternyata umpeti-umpeti itu dicegat oleh orang kayu hitam. Akhirnya, Raja Mataram pun mengetahui dalang di balik hal itu, yaitu adalah orang kayu hitam. Seperti raja-raja yang lain, Raja Mataram pun memiliki penasihat. Penasihat Raja Mataram menyarankan untuk membuat keris, karena orang kayu hitam itu bisa dibilang sakti atau kebal. Jadi akhirnya Raja Mataram memutuskan untuk membuat keris. Karena orang kayu hitam itu tahu mereka akan dibunuh, akhirnya mereka kabur menggunakan kapal ke Kerajaan Mataram, dan mereka menyamar menjadi penjual buah sambil mencari siapa empu yang membuat keris ini. Akhirnya mereka menemukan empu yang membuat keris ini. Awalnya mereka meminta secara baik-baik, tetapi empu itu tidak mau memberinya ke mereka. Akhirnya mereka saling berperang dan empu itu dibunuh. Sang raja pun mengetahui akan hal itu. Akhirnya raja mengirim pasukan untuk melawan orang kayu hitam. Namun sama seperti sebelumnya, pasukan raja pun kalah melawan orang kayu hitam. Akhirnya orang kayu hitam itu disuruh untuk menghadap langsung ke raja. Asal muasal kata Siginjai. Sebelum mereka bertemu atau menghadap sang raja, mereka pun minta untuk berpenampilan dengan rapi. Orang kayu hitam pada zaman itu memiliki rambut yang panjang. Agar berpenampilan dengan rapi, mereka menggulung rambut mereka dan menusuk keris itu untuk menjadikan tusuk konde, seperti tusuk konde. Yang pada saat itu tusuk konde itu namanya adalah gonjai. Namanya gonjai, setelah itu berubah menjadi ginjai, dan dengan perubahan zaman akhirnya berubah menjadi Siginjai. Yang Siginjai yang kita kenal sekarang dengan keris Siginjai. Orang terakhir yang memegang keris Siginjai itu adalah Sultan Taha Saifuddin, atau yang kita kenal dengan Raja terakhir Jambi, yang meninggal karena ditembak oleh Belanda pada tanggal 27 April 1104, dan akhirnya keris ini diambil oleh Belanda lalu dikembalikan lagi ke Jakarta, dan keris yang asli itu berada di Museum Nasional Jakarta. Yang ada di Jambi itu hanya duplikatnya saja. Makna keris dari lekukan menurut kepercayaan Jawa, keris yang lekukannya itu ganjil memiliki sakti yang lebih sakti atau dianggap lebih kuat, sedangkan yang lekukannya genap tidak sesakti yang ganjil. Dan di sini dapat dilihat keris di sini gagang kayunya itu berbentuk katak yang sedang duduk. Untuk cara membuat keris sendiri, itu yang pertama, keris harus jadi sebelum 40 kali malam Jumat. Setelah itu keris harus diambil dari 9 besi walpa, dan keris harus berasal dari 9 desa walpa. Dan setelah keris ini jadi harus 12 kali dibasuh oleh mata air sungai. Cara merawat keris itu adalah dengan dua cara. Yang pertama itu adalah kuratif, atau yang menjaga agar dia tidak berkarat. Dan yang kedua itu adalah kuratif, yaitu adalah memperbaiki setelah dia berkarat dengan cara memberi bahan kimia agar karatnya menghilang. Sekian video informasi dari kelompok 1 Lensa. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.